Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, salam damai sejahtera, sukacita Tuhan ada bersama-sama kita. Hari ini kita mau baca firman Tuhan saudara, Imamat 17. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, sebelum kita dapatkan sesuatu dari Tuhan pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita persiapkan hati menyembah dan menaikkan pujian ya buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Radabasy. Kau baik Tuhan, ya Radabasy. Kami sembah Kau Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang hebat. Kami butuh Kau, kami butuh Kau. Ya Radabasy. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bapa, Amin. ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai Amin. ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Thank you Jesus. Bapa, Ini tubuh kami. ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu
Jadikan hidup kami jadi harum di hadirat-Mu Tuhan. Ini hidup kami Bapa, ini hati kami Tuhan. And I worship You, I praise You Lord. Ya Radabashe, Radabashe, Ya Radabaya Radabashe, Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Padamu. Kemanapun ku bawa, Inilah hati yang menyembah. hati yang Yes. menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya Radabashe, ini hati kami Tuhan, hati yang mau taat, hati yang mau turun. Inilah hati yang menyembah
Kami tinggikan Kau Tuhan. Kudus namamu, besar karyamu, baik pribadimu. Kau Tuhan yang tinggi, Tuhan yang agung. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Bawa hati kami Tuhan yang mau taat, setia, yang mau dibentuk. Hati yang mudah, yang lembut kepadamu ya Tuhan. Dan inilah hati hamba itu ya Bapa. Bentuk hati kami Tuhan. Shape hati kami dari firman yang Kau mau berikan, Kau mau ajarkan Tuhan pada hari ini. Supaya hati kami bukan jadi hati yang keras, tapi hati yang gampang, lembut, dan dibentuk oleh Engkau ya Tuhan, Roh Kudus, Yesus. Kami serahkan hari ini, pembelajaran ini, berikan hamba-Mu hikmat, berikan jemaat yang menonton, hati yang reseptif mendengar firman Tuhan, dan mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya pada tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan, haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Saudara, hari ini I'm very excited. Kita akan belajar Imamat pasal yang ke-17. Pasal ke-17 ini akan memberikan kita sebuah arti. Ya, perikopnya itu tempat menyembelih dan mempersembahkan korban. Jadi hari ini kita akan belajar tentang worship. Dan worship itu artinya belajar tentang hati. Karena Tuhan tidak melihat yang di luar. Tuhan tidak melihat yang saya angkat tangan tadi, kalau hatinya juga nggak ikut angkat dan menyembah Tuhan, saudara. Ya, karena itu mari kita punya hati yang humble di hadapan Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Sebelum firman ini kita baca, saudara, siapkan firman Tuhan dan siapkan catatan saudara juga. Kita baca Imamat 17. Sebenarnya sangat nyambung saudara dari Imamat 11, 12, 13, 14, 15 dan juga ke-16 di mana dari 11 sampai 15 kita belajar tentang apa yang najis dan tidak najis. Itu adalah syarat utama seremonial yang harus dilakukan kalau seseorang mau menyembah Tuhan, ya. Jadi menyembah Tuhan itu bukan main-main. Ya, yang kita belajar kemarin ada yang najis dan tidak najis. Begitu banyak ritual yang harus dilakukan. Semua berujung supaya kita benar di hadapan Tuhan dan menyembah dengan cara yang benar juga, saudara. Ayat 17, pasal 17 ayat 1. Mari kita baca terlebih dahulu. Tempat menyembelih dan mempersembahkan korban. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah. Karena ia telah menumpahkan darah dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah bangsa-bangsanya." Menyembelih korban ini bukan di sini konteksnya adalah untuk makan, untuk dibawa pulang ke rumah masuk ke lemari es, saudara. Tapi ini adalah tentang menyembelih binatang untuk mempersembahkan, untuk ibadah terhadap suatu entitas yang lebih besar daripada mereka. Dalam konteks ini Tuhan memerintahkan supaya hanya boleh kalau sacrifice itu mempersembahkan sesuatu ke Tuhan doang. Gak boleh ke ilah yang lain, kalau enggak akan dilenyapkan. Begitu keras, saudara. Kalau waktu saya baca ini, yang benar aja ini kalau mempersembahkannya salah dihitung hutang darah sama Tuhan. Tapi kita lupa bahwa di sini konteksnya kita mempersembahkan domba binatang. Tapi jauh lebih dalam daripada ini. Waktu Tuhan ngomong ini, dia sudah
sedang ngomong sesuatu yang pasti akan terjadi, yaitu nanti di depan. Dia akan menyembelih domba, yaitu anaknya dia sendiri, saudara. Makanya waktu baca ini, kita juga harus kayak belajar empati hatinya Tuhan. Tuhan itu menyembelih anaknya sendiri untuk menebus, untuk hidup kita sebagaimana kita ada sekarang. Layakkah atau sudah lumrah kalau saudara kita itu tidak menyembah Tuhan yang lain? Tapi haruslah kita menyembah Tuhan kita sendiri, Tuhan Allah Bapa kita. Ini benar-benar ngomong tentang hati saudara gimana, hati saya gimana. Karena Tuhan hatinya udah jelas, dia bilang, sekarang saya ajarin ritual motong domba. Tapi satu hari nanti ada Lamb of God yang akan saya sembelih dengan tangan saya sendiri. Tanda kutip ya, dengan tangan saya sendiri. Untuk menyelamatkan kamu. Karena itu hendaklah kita beribadah sama Tuhan, saudara. Ayat 5, maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang. Kali ini kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Ya, korban keselamatan. Yang saya bilang barusan nyambung, saudara. Sekarang masih pakai domba binatang, tapi nanti cukup satu kali aja sacrificial, Lamb of God, Jesus Christ. Selama-lamanya tidak perlu lagi ada ritual-ritual seperti ini. Ayat 6, imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Darah itu artinya adalah atonement, penebusan. Ada kuasa penebusan di dalam darah yang kalau dipikir-pikir orang Israel, penebusan apa Tuhan, domba, nggak ngerti, masa binatang bisa menebus. Karena mereka nggak tahu nanti ada kedatangan Mesias. Dan darahnya lah yang menebus kita semua. Karena itu, karena Tuhan tidak terbatas waktu. Dia ada di depan dan dia ada di belakang, dia ada di sekarang. Dia tahu darah anak domba, Yesus Kristus itu punya kuasa penebusan. Karena itu dia replikasi kejadian di perjanjian baru itu ke sekarang. Dan di dalam darah itu Tuhan melihat bahwa itu Yesus. Ada kekuatan, ada mujizat penebusan Yesus di situ. Karena itu dibikin sakral sama Tuhan. Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan. Atonement, penebusan. Supaya murka Tuhan, ada pendamaian di situ. Dan lemaknya itu dibakar menjadi bau harum yang menyenangkan Tuhan. Waktu Yesus di kayu salib, darahnya ada kuasa penebusan yang mendamaikan kita dengan Tuhan. Dan tubuh Kristus fisikalnya itulah yang dia mati buat kita, dia disiksa. Itu menjadi satu bau yang harum buat Tuhan. Dan itu buat siapa, saudara? Itu buat kita semua. Ini hati Tuhan. Imamat 17 itu hati Tuhan. Yang membuat kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat 7, janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin. Sebab menyembah jin-jin itu adalah zinah, nyeleweng. Jin-jin di sini mungkin saudara pikir roh-roh, setan-setan, ya. Kita sering nonton film setan, setan ini, setan itu. Tapi sebenarnya ini adalah ilah lain, bisa berbentuk segala macam, saudara. Keluargamu bisa jadi penyembahanmu. Uang bisa jadi itu Tuhan kamu. Anak-anakmu bisa jadi itu penyembahan kamu itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Dan ayat 8, dan haruslah kau katakan kepada mereka setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah mereka yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan. Maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsa. Kenapa Tuhan bilang keras dilenyapkan? Karena Tuhan tahu mereka satu hari akan masuk ke tanah Kanaan, saudara. Dan di tanah Kanaan mereka akan ketemu begitu banyak orang asing yang menyembah Tuhan yang berbeda-beda. Dan akan ada tantangan yang akan datang di mana bangsa Israel akan tempted. Dan mungkin tergoda untuk menyembah ilah lain. Karena itu
Tuhan bikin ini sebagai satu culture. 40 tahun mereka di padang gurun dan mereka melakukan ini turun-temurun. Supaya mendarah daging. Menyembah itu sembah Tuhan Bapa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bukan yang lainnya, saudara. Saudara mengerti ya? Di balik seremonial ritual, ada satu hal yang Tuhan sedang bangun, yaitu culture, yaitu perspektif, yaitu hati yang menyembah Tuhan saja. Dan gak gampang untuk bangun ini di bangsa yang katanya tegar tengkuk, firman Tuhan bilang. Tegar tengkuk juga kita manusia. Ya. Lalu perikop yang selanjutnya, larangan tentang makan darah atau bangkai. Ayat 10, setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Saya perhatikan, Tuhan melihat darah itu bukan hanya melihat itu adalah ada kuasa penebusan, yaitu Yesus yang satu hari akan tercurah darahnya buat manusia, buat dunia. Tapi Tuhan juga melihat bahwa ada life atau kehidupan di dalam darah. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa itu. Ya, jadi Tuhan melihat bahwa kenapa saya bilang tadi ada penebusan, ada kuasa penebusan di darah. Karena ada nyawa yang ditukarkan terhadap orang yang ditebus. Di darah Yesus ada nyawa Yesus yang ditukarkan untuk setiap orang yang dia tebus. Nyawa kita yang tadinya harusnya sudah dilempar masuk ke neraka, saudara, karena ada darah yang tercurah, maka darah kita ditukarkan, ditebus. Itulah pentingnya ini. Makanya Tuhan gak suka main sembarang orang di sini makan darah, apalagi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ada kepentingan-kepentingan tertentu di sini. Kalau orang zaman dahulu, in ancient times, mereka kalau makan darah, mereka punya kepercayaan, mereka bisa dapatkan kekuatan dan hidup seperti makhluk yang mereka makan darahnya. Kalau mereka makan darah banteng atau apa, mereka percaya mereka akan punya kekuatan seperti banteng tersebut. Tapi Tuhan gak suka praktis seperti ini. Karena Tuhan pengen mereka atau kita tahu bahwa kekuatan dan hidup bukan dari binatang itu, tapi hanya dari Yesus sendiri, saudara. Ayat 12, itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antara kamu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya ke tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan. Karena darah itu nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan, dan setiap orang yang memakan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel maupun orang asing, harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir. Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Tuhan sedang mengajarkan bangsa Israel untuk taat di sini. Dan untuk menjauhi Tuhan atau ilah-ilah lain. Kenapa, saudara? Karena Tuhan membentuk manusia itu sebagai makhluk worshiper. Baru ditinggal sebentar orang Israel sama Musa di Gunung Sinai, mereka sudah menyembah patung lembu emas. Manusia perlu leader. Perlu sesuatu yang dia lihat, dia sembah. Karena kita dibentuk, roh kita adalah roh yang worship God sebenarnya. Karena itu kalau manusia atau orang atau kita tidak menyembah Tuhan, pasti kita menyembah hal yang lain. Entah kita menyembah uang, kita menyembah pekerjaan kita menyembah orang lain, kita menyembah, kalau anak-anak muda sekarang menyembah K-pop mungkin,
atau influencer menyembah, mau mengikuti, mau mengorbankan sesuatu untuk sama seperti dia. Ide daripada menyembah Tuhan itu adalah kita mau jadi sama dengan yang kita sembah. Kita mau melayani yang kita sembah. Tapi orang-orang banyak salahnya justru menyembah hal-hal yang lain. Makanya Tuhan keras di sini. Haruslah kita menyembah Tuhan saja. Apa tandanya saudara kalau menyembah yang lain? Kalau saudara digelisahkan bukan main oleh hal itu. Kalau saudara bisa emosinya gampang, dibikin sukacita, dibikin sedih oleh hal itu. Contohnya uang, gak ada uang sedih, ada uang senang. Saudara diombang-ambingkan sama itu yang saudara sembah. Pertanyaannya buat kita semua, apa yang kita sembah sekarang saudara? Di dalam memberikan sacrificial di Imamat 17 ini, mereka itu harus tahu benar kepada kemah siapa, ke tabernakel mana mereka mempersembahkan korban binatang itu. Artinya di dalam sebuah worship, esensinya adalah kita harus tahu siapa yang kita sembah. Makanya Tuhan mempertunjukkan begitu banyak mujizat dari keluarnya dia dari bangsa Mesir. Tuhan suruh Musa bikin tabernakel supaya mereka punya gambaran tentang apa yang mereka sembah. Ada tabernakelnya, ada kemahnya, ada ruang maha kudus. Karena kita tidak bisa menyembah apa yang kita tidak tahu. Karena itu kalau kita mau menyembah Tuhan, pertanyaannya kepada kita semua, kenalkah kita sama Tuhan? Saya bersyukur saudara ada di program ini. Baca firman Tuhan untuk mengenal Yesus. Kita belajar histori, kita belajar makna, tapi tujuannya adalah untuk mengenal Yesus. Makanya saudara kalau ada teman-teman yang belum mengikuti Bible study, mari ajak mereka. Karena kalau mereka tidak mengenal firman Tuhan, mereka belum tentu bisa menyembah Tuhan. Kita hanya bisa menyembah apa yang kita tahu dan kita kenal. Jangan remehkan pengenalan sama Tuhan. Jadi introspeksi diri kita. Apakah kita mengenal Tuhan? Karena kita hanya bisa menyembah apa yang kita kenal. Lalu di dalam menyembah, saudara, kelihatan di sini bahwa orang yang mau menyembah itulah yang harus berkorban sesuatu. Dia harus potong binatang, dia harus cari binatang, dia harus capek-capek ke kemah. Dia harus melakukan segala sesuatu untuk menyembah Tuhan, untuk give sacrifice. Tuhan ini menyadarkan kita bahwa kita itu lebih kecil dari yang kita sembah. Tapi kenyataannya kita sering di dalam hadirat Tuhan, kita seenak-enaknya aja. Makanya di dalam penyembahan kita harus tahu diri siapa kita. Saudara, tidak ada jabatan, tidak ada kekayaan, tidak ada satu apapun yang bisa kau banggakan di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus punya hati yang benar waktu kita mau menyembah Tuhan, saudara. Prakteknya gampang. Waktu kita mau ke gereja hari Minggu, saudara. Saudara datang ke gereja bukan cuma lewatin 1 jam, 1,5 jam, habis itu pulang, habis itu bisa ketemu orang, makan orang. Tapi saudara itu harus tahu, saudara ketemu Tuhan. Dan saudara harus sadar, saudara itu siapa? Saya harus sadar, saya itu orang berdosa. Itu yang bikin sikap hati. Dimana dibilang bahwa waktu kita angkatan pujian, kita nggak membakar-bakar beginian lagi ya binatang. Tapi waktu kita punya sikap hati yang gentar. Belum kita nyanyi Tuhan, waktu kita angkat tangan aja, itu udah seperti harum yang naik ke hadapan Tuhan. Dan baru Tuhan bisa bertakhta atas pujian umatnya. Yang gak cuma nyanyi dengan lip service, tapi dari hati yang tahu benar saya itu siapa di hadapan Tuhan. Dan saya tahu Tuhan itu siapa. Karena saya kenal dia. Saat Tuhan bertakhta di pujian, di sacrificial kita, saudara. Gak perlu di hari Minggu aja by the way. Di rumah pun saat punya hati yang benar. Gak perlu lagu. Waktu kita katakan, Abba Bapa, saya percaya Engkau. Waktu Tuhan bertakhta di atas pujian ini. Saya beritahu bahwa kuasa bertakhta
di atas kehidupan kita. Dan segala sesuatu permasalahan dan apapun yang kita hadapi, it is nothing di hadapan kuasa Tuhan yang luar biasa. Ini the power of worship, saudara. Karena itu saya pengen saudara sadar dan tahu sama-sama, kita sama-sama. Menyembah itu mengagungkan, memberikan value kepada yang kita sembah. Praise and worship bukan buat kita. Aduh enak ya, praise and worshipnya enak. Saya bisa keangkat apa yang keangkat, saudara. Saya bisa damai segala macam. Wah, worshipnya enak ya, tapi saya mau kasih tahu lagi kepada saudara bahwa worship is not for us. Worship itu untuk Tuhan. Puji Tuhan kalau dia turunkan, dia tambahkan damai sejahtera, sukacita dalam hati kita bersorak-sorai. Tapi saya mau beritahu adalah worship adalah untuk Tuhan, bukan untuk kita. Karena itu Abraham, dia mau korbankan Ishak. Karena dia tahu esensi penyembahan itu not for us but for him. Di sini juga di Imamat 17 diajarkan bahwa esensi adalah untuk Tuhan dan bukan untuk kita. Amin, saudara. Dan darah adalah sakral di hadapan Tuhan. Gak bisa seenak-enaknya di hadapan Tuhan makan darah dan segala macam di sini. Artinya kita juga harus mensakralkan tumpahnya darah Yesus untuk kehidupan kita, saudara. Kita udah ikut Tuhan begitu lama, bertahun-tahun, kadang-kadang kita udah biasa aja. Iya Tuhan berkorban buat saya. Wah, saya udah gak terharu lagi. Tapi gak ada salahnya, saudara. Dan harus kita revisit kembali makna dalam dan pentingnya tercurah darah itu. Karena Tuhan bikin darah itu sangat sakral, ada kuasa penebusan dan ada nyawa Yesus dalam situ. Nyawa anaknya sendiri. Kalau saudara kita bisa merenungi sampai sini, saudara, saya jamin, saudara, kamu punya attitude ke Yesus, ke gerejanya, ke pendetanya, ke pelayannya, ke pengerjanya, ke full timer. Semua ini orang-orangnya Yesus, orang-orangnya Tuhan. Semua akan berubah saat kita mengerti benar siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus, siapa itu Roh Kudus. Amin, saudara. Saudara belajar banyak, mari kita berdoa. Kami mengerti Tuhan, mau menyembah bukanlah main-main. Bahkan di firman Tuhan, bahasa yang dipakai adalah sakah, yaitu rata dengan tanah, terlungkup tidur, menyembah. Kami tahu kami bukan orang yang hebat, Tuhan. Kami orang berdosa, tapi Kau mau reach ke kami. Sehingga kami ada perdamaian di hadapan Tuhan. Dan kami bisa menyembah Engkau. Dan kami menyembah Engkau sekarang gak usah lagi pakai kambing domba. Tapi kami menyembah Engkau lewat spirit and truth. Dan di mana aja. Karena itu hati kami, Tuhan, bentuk hati kami, sadarkan hati kami supaya kami gak anggap remeh hadirat-Mu, supaya kami gak anggap remeh penyembahan kepada Engkau, Tuhan. Dan kami sadar bahwa hidup kami adalah seluruhnya penyembahan yang hidup, persembahan yang hidup. Keluarga kami adalah penyembahan. Bagaimana kami cari pengelola, bagaimana kami kelola keuangan, itu kami sedang menyembah Engkau. Bagaimana kami bekerja dengan sekuat tenaga, dengan tidak curang, kami sedang menyembah Engkau. Bagaimana kami mendidik anak-anak kami, sedang memperhatikan orang tua kami, sedang menolong orang yang kami gak kenal, kami sedang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman pada hari ini. Kami bersyukur penuh dengan makna yang tersirat di balik yang tersurat. Tapi semua adalah untuk kebaikan kami karena Kau mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.